warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih. Wa nuthni alaihi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih. Wa nashkuruhu ala wafiri ata'ihi wa rafidih. Wa na'tarifu bi lutfihi fi masadirit taufiqi wa mawaridih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat diberi nama baik dalam hidup ini, nikmat-nikmat yang lain yang sesungguhnya memang kita harus mengakui jika kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka tidaklah mampu untuk menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, seperti dalam surat Ibrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah maka la tuhsuha, enggak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah melalui lisan kita masing kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar, punya tekad yang kuat untuk menghidupkan, untuk mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, hari ini saya mendadak hadir nih Pak ya di pertemuan kelima ya, karena mungkin kayaknya enggak ada lagi itu ya Pak Endang ya apa istilahnya ya, seperti yang saya sampaikan, saya ini siap jadi cadangan yang selalu itu gitu pokoknya. ya itu pesan saya tuh Pak, kalau enggak ada yang lain lagi ya serahkan di saya gitu pokoknya ya, siap insyaallah gitu ya. Ya karena memang ini apa istilahnya bonus ya jamaah sekalian ya apa istilah minggu kelima enggak ada jadwal ya bagi apa ustaz-ustaz yang tetap. Tapi insyaallah mudah-mudahan ya kita berusaha untuk mengisi waktu ya dengan sesuatu yang barangkali ya, dan semoga gitu bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Baiklah, di kesempatan yang mulia ini saya akan sampaikan ya petikan-petikan ilmu dalam Al-Quran, petikan-petikan hikmah ya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita akan mengkaji kembali. Sebenarnya ini mungkin sudah biasa kita mendengar, tetapi ya kita mengkaji kembali ya. Barangkali ya ada yang bisa dibawa pulang. Nah, itu Pak ya, ada yang bisa dibawa pulang. Ya, yaitu tentang zikir. Nah, zikir ya, tadi di mukadimah saya sudah sampaikan satu firman Allah ya, dan ini menurut saya menarik ya. Barangkali ya berguna bagi kita ya, insyaallah. Yang pertama ya, dia ada beberapa firman Allah. Yang pertama tadi itu ada dalam surat Al-Ahzab ya. Yang kedua juga ada dalam surat Al-Ahzab. Yang ketiga nanti kita petik ada dalam surat Al-Anfal. Nah, baiklah, bunyi firman Allah Subhanahu wa taala tadi apa? Ya
ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Nah, ini menarik Pak, jamaah sekalian, dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah. Tetapi di sana ada catatan penting Pak. Nah, setelah ingatlah kepada Allah itu apa catatan pentingnya? Dzikran katsira. Ini penting kalau menurut kami gitu kan. Penting sekali dzikran katsira. Zikir yang katsir itu apa artinya? Yang banyak. Zikir yang banyak. Ini catat ya. Kenapa ini penting? Ya, setidaknya kita bisa memastikan. Biasanya ya kalau disebut kalimat zikir oleh Allah dalam Al-Quran ya, itu kita temukan pasti ada di setelahnya itu katsiran. Itu loh, katsiran. Kalau zikir maka katsiran. Berarti ini ada rahasia. Kenapa sih kok harus katsir? Itu dia. Kenapa harus katsiran? Nah, gitu loh. Kita petik dulu kita bahas satu ayat ini dahulu. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di pagi hari dan di sore hari atau di petang hari. Ya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Lanjut ayatnya apa? Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang yang mendoakan kalian. Maksud yusolli ini adalah Allah mendoakan kalian. Allah mendoakan kita itu dengan apa? Memberi rahmat, ya, memberi kebaikan yang banyak, memberi keberkahan bagi kita dalam hidup ini yang banyak. Wa malaikatuhu, dan para malaikat juga ya, senang dan sering mendoakan kita. Ya Allah, doa selamatkan ia ya Allah, muliakan ia ya Allah, sayangi dia ya Allah, ampuni kesalahannya ya Allah. Itu doa para malaikat. Untuk siapa? Untuk orang yang berzikir. Tetapi catatannya apa? Zikirnya apa Pak? Banyak loh, ingat. Nanti kita perjelas lagi kenapa gitu kok harus banyak-banyak zikir. Iya. Dialah Allah dan yang bersolawat kepada kalian, yang selalu memberi kebaikan kepada kalian. Wa malaikatuhu, juga mendoakan kita. Agar apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Di antara doa para malaikat atau kebaikan dari Allah itu apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Agar untuk mengeluarkan kalian dari adz-dhulumat ilan nur. Dhulumat itu apa? Jamaah sekalian, kegelapan. Ya, ilan nur kepada cahaya. Ya, wa kana bil mu'minina rahima, itu makna sepintas saja. Sekarang begini, maksudnya adalah jika kita sudah berzikir kepada Allah yang banyak, itulah syaratnya apa? Harus banyak-banyak, dzikron katsira. Ya, kalau kita sudah melakukan itu dia Pak. Kalau kita sudah melakukan dzikron katsira, ya, maka ya Allah akan memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Ya, para malaikat akan mendoakan kepada kita. Tetapi syaratnya apa tadi? Harus dzikran katsira. Bisa kita petik juga pelajaran ya dari dzikran katsira, seolah-olah atau bisa kita pastikan kalau zikir kita tidak banyak, maka manfaat ini belum seolah-olah zikir kita itu belum memberi manfaat kepada kita. Seolah-olah zikir kita itu belum menghasilkan buah kalau dia tidak banyak-banyak. Ini perkaranya Pak. Jadi memang harus banyak-banyak. Bukan banyak-banyak duduknya gitu, tapi memang harus banyak-banyak zikirnya. Gitu dia ya. Harus banyak-banyak. Jika kita sudah melakukan ini, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan manfaat tadi. Apa manfaatnya? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Ya, kalian akan dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan menuju cahaya. Makna kegelapan. Mungkin kalau kita selama ini memahaminya gelap itu enggak ada lampu Pak Ustadz. Iya, itu gelap.
ya. Kemudian kita dibawa kepada yang pakai cahaya. Ya, mungkin itu bolehlah kita pahami, tapi ternyata yang lebih dalamnya lagi ya, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama dari kegelapan. Apa kegelapan dalam hidup ini, Pak? Dari kegelapan kebodohan. Tetapi jaminan ini bagi siapa? Bagi hamba yang sudah melakukan zikir yang banyak. Ya. Orang yang banyak zikir, hamba yang senang banyak berzikir, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kegelapan kebodohan. Dia akan diberi ilmu oleh Allah dengan banyak berzikir. Iya, memang begitu. Ya, dengan banyak berzikir dahulu. Ya, selain nanti rajin mencari ilmu memang, tapi berzikir ini memang harus diakui. Dia akan diselamatkan oleh Allah dari kegelapan kebodohan menuju apa? Ilan nur, kepada cahaya keilmuan, cahaya pengetahuan, ya, berilmu, cerdas. Kalau kita sudah berzikir dengan zikir yang banyak, ya. Makna kegelapan yang berikutnya boleh kita yakinkan juga, ya. Kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kegelapan apa lagi, Pak? Dari kegelapan kefakiran atau kemiskinan, susah hidup. Gitu loh. Kepada apa? Ilan nur, ya. Kepada cahaya apa, Pak? Ibu? Kepada cahaya cukup dalam hidup ini atau berlebih, alhamdulillah gitu kan. Tidak pernah merasa kurang. Itu ya, cahaya di sini. Jadi ya, hamba-hamba yang rajin berzikir kepada Allah, zikron katsira, ya, dengan izin Allah, ya, insyaallah pasti dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesusahan hidup, kesusahan fakir, kesusahan miskin atau kegelapan kebodohan yang ada dalam kehidupan ini. Tetapi syaratnya apa? Harus zikron katsira. Jadi apa? Poin yang pertama yang penting, kenapa zikron katsira itu kalau kita baca Al-Quran, ya, Allah sebut zikron, setelah itu biasanya ada tampil katsiran, ya. Karena seolah-olah kalau zikir kita itu masih sedikit, maka zikir itu apa, Pak? Belum memberi manfaat, ya, belum menghasilkan buah. Jadi kalau ingin zikir kita menghasilkan buah, maka zikron katsira, banyak-banyak berzikir. Nah, kalau banyak itu kira-kira ada batasnya enggak, Pak? Bilang-bilangannya. Ya rasanya tidak, ya. Makanya kita temukan, ya, para ulama, ya, orang-orang soleh dalam sejarah, ada mereka punya wirid. Wirid itu apa? Kebiasaan. Wirid itu kebiasaan. Misalnya saya punya wirid nih. Saya punya wirid baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran itu termasuk wirid. Ya, ya. Jadi wirid itu bukan hanya zikir saja, baca Al-Quran misalnya. Yang jelas wirid itu adalah kegiatan ketaatan yang kita lakukan secara rutin. Nah, itu wirid namanya. Ya, orang-orang soleh dahulu punya wirid. Ya, misalnya satu hari saya punya wirid baca Al-Quran setengah halaman. Itu wirid. Tetapi rutin, bagus, Pak. Gitu loh. Misalnya saya setiap hari punya wirid, ya, zikir menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, bertahlil 100 kali. Bagus. Enggak apa-apa. Karena memang termasuk zikron apa, Pak? Zikron katsiran tadi. Mau 50 kali sehari, ya. Ada hamba yang menyebut la ilaha illallah setiap hari itu 500 kali, ya, atau yang 1000 kali. Semakin banyak, maka insya Allah apa? Akan semakin terasa manfaat zikirnya itu. Semakin sedikit, kalau semakin sedikit gimana, Pak? Akan, ya, tidak akan terasa apa manfaat dari zikir tersebut. Ya, zikron katsira. Yang pertama, ya, seolah-olah bisa kita pahami dan kita harus yakin ini bahwa kalau masih sedikit atau belum banyak, maka apa zikir itu belum, ya, akan memberi manfaat kepada kita. Kalau ingin mendapatkan manfaat, liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur, maka berlatihlah kita, mencobalah untuk memperbanyak zikir. Banyak zikir. Nah, contohnya, ya, dalam keseharian. Berarti tidak cukup, Pak. Kalau zikir yang banyak itu enggak cukup. Misalnya setelah sholat subuh kita berzikir astaghfirullah, astaghfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Pokoknya semua kalimat thayyibah yang sudah diajarkan oleh Nabi. Setelah subuh kita berzikir. Kemudian setelah itu
sampai siang, sampai sore kosong saja. Berarti itu bukan. Nah, itu maksud banyak itu, Pak. Artinya apa? Memang kita harus berusaha. Setelah subuh kita berzikir kepada Allah misalnya. Setelah di pagi hari kita berzikir. Mau berjalan ke siang ya. Berusaha untuk apa? Jangan kosongkan sampai sore saja. Nanti di sore lagi kita berzikir lagi. Nah, itu apa? Seolah-olah bisa kita kaitkan ya. Itu belum termasuk zikir yang banyak. Zikir yang banyak itu memang terus di pagi hari iya, kemudian diisi. Semampu ya berarti Pak ya. Contoh yang lain, zikir yang banyak itu ya. Contohnya misalnya kita mau kerja nih. Ya, baru mau naik mobil misalnya kan, berzikir. Nah, setelah itu kosong saja gitu Pak ya. Nah, gitu loh. 2 jam di mobil gitu kan. Saya punya tetangga, punya itulah di Reni sana. Beliau cerita suka cerita lah gitu. Pak Ustadz, saya ini kalau tiap hari pergi ke kantor dan pulang kantor itu memang harus menyiapkan waktu 3 jam. Ya, karena kantornya di dekat Monas itu, Jalan Merdeka gitu Pak ya. Pergi sejam setengah, pulang sejam setengah gitu. Berarti sudah 3 jam. Ya ini cerita istilahnya memanfaatkan waktu. Iya. Kalau kita bicara tentang zikir yang banyak tidak cukup. Ya, di saat kita baru mulai naik mobil kita berzikir, kemudian setelah itu kosong saja. Nah, berusaha ya, kita sama-sama berusaha dan sama-sama berdoa kepada Allah diberi kekuatan memang untuk berusaha untuk mengisi ya waktu kita itu ya. Jangan sampai kosong saja. Semoga kita termasuk hamba yang berzikir kepada Allah, zikir yang banyak tadi. Begitu contohnya. Tidak cukup hanya 1 titik saja kemudian setelah itu kosong saja. Bukan begitu. Zikir yang banyak itu memang diisi ya. Yang kosong-kosong waktu-waktu yang kosong memang kita berusaha untuk mengisi. Tentu ya kita sebagai hamba yang biasa ini ya tidaklah semaksimal. Nah, semaksimal ya para nabi dan rasul, para sahabat dan orang-orang soleh. Tetapi setidaknya dengan penyampaian ini kita tahu, oh ternyata begitu. Nah, jangan diisi jangan dibiarkan kosong saja. Itu yang pertama surat Al-Ahzab ya. Yang kedua juga dalam surat Al-Ahzab ya. Al-Ahzab. Bunyinya apa? Yang kedua ini. Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Ada lagi tampil kata-kata apa Pak? Katsiran. Zikir biasanya dihadirkan oleh Allah kata-kata katsiran. Kenapa? Itu lagi ya, karena seolah-olah nggak ada manfaat atau belum akan memberi manfaat kalau kita hanya berzikir sedikit saja. Dia harus banyak-banyak. Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, kata Allah. Dan hamba-hamba yang laki-laki suka berzikir dan hamba-hamba yang perempuan dzakirat, yang hamba-hamba yang suka berzikir katsiran. Banyak-banyak berzikirnya. Apa keistimewaannya atau fadilah yang dalam ayat ini? Bunyinya adalah a'addallahu lahum. Allah telah mempersiapkan bagi mereka maghfiratan wa ajran azima. Keampunan dan pahala yang banyak, kebaikan yang banyak, keberkahan yang banyak, rezeki yang banyak, terus apa lagi? Kemudahan hidup yang banyak, kesenangan hidup yang banyak. Siapa yang enggak mau ini, Pak? Wah, tentu kita semua berharap, ya Allah, pengen rezeki yang banyak ya Allah, pengen kemudahan hidup yang banyak ya Allah. Iya, memang begitu. Nah, di antaranya caranya harus zikir yang banyak. Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, kata Allah. Dan hamba-hambaku yang laki-laki suka berzikir dan yang perempuan pun juga suka zikir yang banyak. Mereka itu akan aku berikan atau telah kami sediakan bagi mereka maghfiratan, keampunan. Kemudian apa lagi? Wa ajran azima, ya, pahala yang banyak dalam hidup ini. Catat lagi Bapak Ibu ya, harus tampil lagi kata-kata wadzakirinallaha
katsiran. Ya, itu yang kedua. Ada yang ketiga nih. Ya, untuk ayat berapanya nanti kita ya, mungkin jamaah sekalian bertanya gitu. Ayatnya saya tidak menghafal per ayat gitu ya. Yang ketiga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Ini menarik, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran. Timbul lagi kata-kata apa? Katsiran. La'allakum tuflihun. Ya, ayat ini bercerita tentang masa perang. Apa artinya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, idza laqitum fi'atan, jika kalian menemui musuh atau sudah berhadapan dengan musuh. Ini Pak, dalam peperangan. Apa kata Allah? Fathbutu, uthbutu, siap-siaplah kalian, tegap-tegaplah kalian. Apa istilahnya? Memang sambut. Gitulah artinya fathbutu itu, sambutlah musuh itu. Lanjutnya apa? Wadhkurullaha katsira, dan berzikir kepada Allah, ya. Menyambut musuh itu bukan naik. Ini pelajaran juga, Pak, ya. Dalam Islam, dalam keyakinan kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah dan Rasul, iya, dalam peperangan pun juga kita bukan hanya mengandalkan. Gitu loh. Bukan hanya mengandalkan senjata, kekuatan, harta, kemudian ya finansial yang kuat, bukan hanya itu. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala dengan kesiapan itu? Wadhkurullaha katsira, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan itu, zikir yang banyak lagi. Wah, ini hebat, Pak. Katsiran. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau kamu ya sudah siap dengan segala persenjataan, kemudian kalian sambut ya musuh itu dengan zikir kepada Allah yang banyak, la'allakum tuflihun, kata Allah. Semoga kalian Pak? Tuflihun itu semoga kalian menang. Subhanallah. Ini memang menarik ya. Kata-kata katsiran itu memang ya perlu untuk kita ingatkan kembali. Ya, seolah-olah tidak akan memberi manfaat atau belum memberi manfaat zikir kalau zikir itu tidak banyak-banyak. Subhanallah. Selanjutnya ya, kita jelaskan sedikit ya tentang firman Allah ya dalam peperangan ini. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jika kalian sudah menemui musuh, sudah menghadapi musuh, maka siap-siaplah dan wadhkurullaha katsira, dan berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak dalam peperangan tersebut, la'allakum tuflihun, agar kalian menang dalam peperangan tersebut. Jadi kemenangan yang akan diraih oleh kaum muslimin itu bukan hanya lewat bukan hanya lewat persenjataan yang lengkap, tetapi memang harus dikuatkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Tentang peperangan ini ya, peperangan dikaitkan dengan zikir kepada Allah, dengan bantuan dari Allah, dengan kekuatan dari Allah. Ya, orang mukmin itu kalau berperang dia enggak boleh ya, seolah-olah enggak boleh kita hanya mengandalkan bergantung kepada senjata saja, harus bergantung kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya dalam firman lain seperti dalam surat At-Taubah ya, wa anzala junudal lam tarauha. Nah, dalam peperangan itu ya kita tahu dalam sejarah Nabi ya sallallahu alaihi wasallam ya, ketika berperang dengan para sahabat ya, memang Allah itu menurunkan wa anzala junudan lam tarauha. Apa artinya itu? Dan Allah itu menurunkan junudan. Junudan itu tentara, yang mana tentara itu lam tarauha, kalian tidak melihatnya. Apa itu? Siapa itu para malaikat. Memang buktinya ya, jumlah kaum muslimin sedikit ya, kaum kafirin atau musyrikin sangat banyak, tapi kok bisa menang ya? Karena memang diturunkan oleh Allah kekuatan dari hambanya ya, sebagai tentara junudan. Ya, di antaranya siapa? Ya para malaikat gitu loh, membantu kaum muslimin dalam peperangan. Barangkali kenapa itu? Ya karena kaum muslimin
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Ini ada sebuah komentar bagus ya. Seorang ulama yang pernah saya baca ya, sebuah analisa dari beliau. Bagus ini Pak. Jadi kata beliau, kalau kita membaca buku sejarah Nabi, ini Pak, orang Islam membaca buku sejarah Islam atau sejarah Nabi terutama, kemudian di dalam buku sejarah itu kita tidak penulisnya tidak menampilkan atau sengaja tidak bicara tentang hal-hal yang gaib ini. Ya Pak ya? Apa istilahnya? Seperti apa? Kalau di saat peperangan Allah menurunkan para malaikat membantu kaum muslimin. Nah, itu maksudnya. Kalau kita menemukan ya penulis buku sejarah Nabi itu dia tidak sengaja tidak menampilkan perkara-perkara yang gaib ini, ya, kata beliau hati-hati ya. Barangkali penulis buku sejarah itu dia bukan punya pemikiran Islam yang kayak gitulah sekuler atau liberal. Nah, gitulah, hati-hati. Yang baik itu kalau kita pengen baca buku sejarah Nabi dilengkapi gitu kan. Perkara-perkara yang gaib itu ditampilkan. Memang ada dalam Al-Qur'an ya, jangan sampai dikesampingkan. Kita hanya baca yang zohir-zohirnya saja. Hati-hati. Nah itu beliau ini boleh saya sampaikan, beliau bernama Syekh Ramadan Buti yang baru meninggal itu Pak ya, syahid ya, beliau meninggal syahid. Itu komentar beliau tentang ya peperangan, kemudian kita harus meyakini bahwa dalam peperangan di masa Rasulullah itu Allah memang menurunkan para tentara yang tidak kelihatannya itu para malaikat untuk menolong. Dan ini sesuatu yang wajib untuk kita untuk kita ketahui dan kita yakini karena itu hal-hal yang gaib. Nah, penulis buku sejarah Nabi yang sengaja tidak menampilkan hal-hal yang gaib ini berarti dia seolah-olah mengenyampingkan hal-hal yang gaib ini, dan itu tidak baik dalam ajaran Islam. Kita harus beriman kepada hal-hal yang gaib. Ya, Syekh Ramadan Buti ya, saya ingat saya pernah ketemu sekali gitu kan waktu di Mesir. Di Kairo ya, waktu pameran buku ya, di Kairo itu setiap tahun biasa rutin gitu kan diadakan pameran buku. Kemudian beliau hadir dari Suriah ya. Ketika beliau hadir itu ya beli buku beliau, ngantri minta Insya Allah orang soleh gitu kan, Syekh Ramadan Buti. Jamaah sekalian, kalau pengen belajar Islam ya, belajar fikih, kemudian usul fikih, tentang ekonomi Islam ya. Banyak tulisan-tulisan beliau, tentang sejarah juga ada. Beliau punya buku Fiqhus Sirah, paham tentang sejarah Nabi. Itu silakan beli. Saya yakin buku beliau itu sudah banyak diterjemahkan. Ya, Syekh Said Ramadan Al-Buti. Beliau terkenal dengan Syekh Al-Buti. Orang Syria tetapi kuliah di Al-Azhar ya, doktornya di Al-Azhar. Subhanallah. Terkenal sekali. Ya, silakan kalau mau cari buku-buku beliau. Ya. Jadi di firman Allah yang ketiga tadi kita dapatkan pelajaran kata-kata katsiran juga. Wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan dalam peperangan pun kalian harus siap dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi seolah-olah kalau tidak banyak maka zikir itu akan belum menghasilkan, akan belum memberi manfaat kepada kita. Poin yang kedua, kenapa harus banyak-banyak berzikir kepada Allah jamaah sekalian? Kenapa ya kata katsiran itu sering ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau berkaitan dengan zikir? Yang kedua adalah karena kalimat zikir itu apa artinya, Pak? Ibu, mengingat. Nah, zikir itu adalah mengingat. Mengingat itu adalah lawan dari apa? Dari lupa. Iya, kalau dalam bahasa Arabnya adzikru diddun nisyan. Zikir itu adalah lawan dari lupa. Sedangkan ya, yang kita ingat itu siapa? Itu dia. Al-madzkur, ya, al-madzkur itu apa? Yang diingat itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Siapa itu Allah? Yang maha segala-galanya. Ya kan Pak? Maha pencipta, yang maha hidup, yang maha tidak mati, yang maha memberi rezeki, yang maha memberi kebahagiaan, yang maha menjaga kita dari segala bahaya, yang maha semuanya. Dia. Karena yang diingat itu, ya, karena yang diingat itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya, ya, dari itu sangatlah tidak layak. Sangatlah tidak layak kalau kita keseharian dalam kehidupan kita hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala di sebagian kecil sisa-sisa waktu kita saja. Dan di sebagian banyak waktu kita melupakan Dia. Nah, itu dia Pak. Enggaklah layak gitu kan. Enggak layak kalau kita hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, hanya zikir kepada Allah itu di sebagian sisa-sisa waktu kita saja kita ingat, dan di sebagian yang banyak lainnya kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah tidak layak. Kenapa? Karena yang diingat itu apa? Siapa? Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Dalam prakteknya bagaimana Pak? Ibu, kita banyak mengingat Allah atau banyak mengingat proyek, ya, atau banyak mengingat permasalahan hidup? Ya, harus boleh jujur kita ya. Saya mungkin berani juga menyampaikan gitu ya. Di beberapa kesempatan, iya kita ini ternyata ya banyak mengingat apa Pak? Banyak mengingat permasalahan hidup daripada mengingat Allah yang akan memberi solusi dari permasalahan hidup itu. Gitu loh. Banyak mengingat beban hidup daripada mengingat yang akan memberi siapa? Yang akan memberi solusi dari beban hidup tersebut. Itu realita. Nah, dari itu ya, kata para ulama, zikir itu adalah lawan nisyan. Mengingat itu adalah lawan lupa. Dan yang diingat itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Dari itu sangat tidak layak kalau kita banyak ya lupanya kepada Allah, sedangkan banyak mengingatnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dzikran katsira. Harus ya setidaknya ini motivasi bagi saya yang menyampaikan ya. Setelah muhadarah ini, setelah kajian ini, kita berusaha untuk memulai mengamalkan ya, untuk zikir yang banyak itu bagaimana. Yang jelasnya ya secara umum, kalau kata-kata banyak itu memang tidak ada batas. Mau berapa? Makanya jangan seenak-enaknya kita mengatakan gitu kan. Ada jamaah punya kebiasaan ya sekelompok orang misalnya, sekelompok suatu komunitas punya kebiasaan zikir misalnya 100 kali sehari misalnya kan, atau 1000 kali sehari. Lalu kita mengatakan nggak ada itu ajaran dari Nabi itu. Mana ada 100 kali dari Nabi? Ya terserah ya kan, bebas ya. Bebas itu ya kan. Kenapa kita katakan bebas? Karena dzikron katsira dalam ayat. Ya, tidak ada batas kecuali memang zikir setelah sholat. Subhanallah berapa kali Pak? 33. Alhamdulillah 33. Kalau itu memang ada hadisnya jelas. Gitu loh. Tapi setelah sholat itu kemudian bebas. Mau 100 kali ya, mau 200 kali. Itu hal yang penting ya. Selanjutnya kita perkuat. Masih ada waktu Pak? Masih, subhanallah. Ini saya lihat kayaknya di pojok-pojok itu banyak yang itu Pak. Kurang semangat kayaknya nih. Aduh. Iya, kurang semangat. Baiklah. Nah, mungkin kita bertanya. Pak Ustaz, gimana sih cara berzikir itu? Nah, kan gitu Pak ya. Gimana sih cara berzikir yang benar dan baik itu? Saya akan sampaikan ya nasihat atau penjelasan dari Imam Nawawi. Imam Nawawi itu punya buku khusus Pak, yang berjudul Al-Adhkar. Mungkin saya sudah sampaikan ya, kitab Al-Adhkar ini diantara salah satu kitab yang penting yang harus dimiliki oleh kaum muslimin ya. Sudah punya apa belum? Belum, ini harus beli gitu kan. Ya tapi belinya bukan dengan saya ya. Jangan dikira Ustaz, wah ini Ustaz diam-diam sudah menjurus ini kayaknya gitu kan.
ya, pengen cari untung apa dari jual buku. Sungguh tidak ya. Silakan beli Bapak Ibu sekalian. Cari di di online misalnya, ketek. Udah ya. Besok 2 hari kemudian datang ke rumah kita. Kitab apa? Al-Adhkar. Dia sudah diterjemahkan. Bahkan kata para ulama apa? Ya, terhadap kitab Al-Adhkar itu bi'idar wastari Al-Adhkar. Ini istilah para ulama, pentingnya kitab Imam Nawawi ini. Apa artinya bi'idar? Juallah rumahmu dan belilah kitab Al-Adhkar. Beli kitab Al-Adhkar dengan menjual rumah, mungkin nggak itu Pak? Itu bahasa kiasan saja. Begitu pentingnya gitu kan? Ya, rumah harganya 700-an juta gitu kan. Kitab Al-Adhkar ini paling 150.000. Ya kenapa harus jual rumah? Ya memang itu bahasa pentingnya kitab ini. Nah dalam kitab itu diantaranya Imam Nawawi menjelaskan tentang zikir itu bagaimana. Zikir itu kata beliau, wa dzikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisani. Tolong ingat Pak, zikir itu kata beliau, zikir itu bisa dengan hati dengan hati dan dengan lisan. Yakunu bil qalbi, yang pertama zikir itu dengan hati, yang kedua wal lisani ya, wa yakunu bil lisani, dan dengan lisan. Berarti 2 cara, dengan hati dan lisan. Lanjutnya penjelasan dari beliau, wal afdalu minhu ya ma kana bil qalbi wal lisani. Gitu loh. Jadi sebelumnya apa kata beliau, zikir itu bisa pakai hati dan juga bisa pakai lisan. Selanjutnya, dan yang lebih afdol yaitu apa? Makana bil qalbi wal lisani. Yang lebih afdol itu adalah zikir pakai hati dan pakai lisan. Jami'an ya, dua-duanya harus berzikir, hati dan lisan. Wa ini qatusira, kata beliau, jika dipersingkat ala ahadihima, atau dipersingkat atau disuruh milih pakai lisan saja atau pakai hati saja, kata Imam Nawawi, fal qalbu afdol. Maka apa? Maka zikir pakai hati saja itu lebih afdol daripada pakai lisan saja tapi tidak pakai hati. Jelas kan Pak? Zikir itu pakai hati, bisa pakai hati, bisa pakai lisan. Dan yang lebih afdol itu apa? Pakai hati dan lisan. Kalau disuruh milih ya, atau disuruh dipersingkat, maka pakai hati saja itu lebih afdol daripada pakai lisan saja. Tapi yang jelas bisa kita simpulkan, mau pakai hati ya saja, mau pakai lisan saja boleh gitu kan? Mau dua-duanya juga boleh ya. Mau zikir pakai hati boleh ya. Alhamdulillah baik. Pakai lisan juga baik. Dua-duanya juga baik. Yang enggak baik itu apa? Iya, yang enggak baik itu ya bisa kita pastikan, yang enggak berzikir. Nah, subhanallah. Nah, jadi kita jamaah sekalian memang harus fokus kepada kata-kata banyaknya itu loh. Jangan sampai kita terpancing atau ya istilah provokasi apa namanya itu Pak? Ya terpengaruh atau diajak-ajak orang gitu, bahas tentang apa misalnya ya, ada orang zikir pakai tangan gitu Pak ya. Ya kemudian ada yang zikir pakai tasbih. Nah jangan terlalu fokus dengan perkara-perkara ini Pak ya. Kita kalau fokus perkara ini, zikir pakai tasbih itu nggak ada, Nabi itu mengajarkan itu, sahabat itu nggak benar itu gitu kan. Pakai tasbih ya, yang betul itu adalah pakai tangan ini gitu. Jangan kalau menurut saya jangan terlalu fokus dengan perkara ini. Kita harus fokus dengan perkara yang disepakati oleh para ulama. Karena perkara pakai tangan, pakai tasbih itu sudah masuk kepada bahasan khilafiyah. Jangan terlalu fokus dengan perkara ini, fokuslah kepada Zikron katsira. Yang enggak enaknya, yang enggak baiknya apa nanti gitu kan? Kita terlalu fokus kepada perkara-perkara khilafiyah ini. Zikir yang pakai tasbih itu enggak ada dalilnya dari Nabi, enggak ada, pokoknya ribut. Habis waktu dengan perkara-perkara ini, tapi ternyata setelah dicek sudah zikir banyak belum? Enggak ada zikirnya ya kan, sibuk dengan
dengan perkara-perkara khilafiyah. Rugi rasanya Bapak Ibu ya sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka fokuslah kepada zikir yang banyak ya. Mau pakai apa? Zikir pakai tangan baik, ya kan? Zikir yang pakai tasbih juga baik, gitu kan? Yang tidak baiknya yang tidak berzikir. Kita harus sepakat dengan hal ini. Ya, subhanallah. Sedikit lagi poin yang penting. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penguat bahwa pentingnya zikir itu, terutama selagi atau selama kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, badan sehat, berzikirlah banyak-banyak kepada Allah. Kesempatan masih ada ya. Waktu kosong di kantor, waktu kosong di kampus, waktu kosong di jalan, berusaha untuk mengisi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Jangan kita biarkan kosong saja. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan kepada kita, laisa yatahassaru ahlul jannati. Ini Pak, sebuah hadis yang menarik. Menurut kami, laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Penduduk sorga ya, kata Nabi SAW, penduduk sorga nanti mereka tidak akan pernah menyesal ya terhadap suatu pun ya kan. Ya, kenapa harus nyesal gitu kan? Sudah bahagia di sorga kata Nabi. Kecuali kata Nabi SAW, mereka masih punya penyesalan ya, yaitu penyesalan terhadap illa ala sa'atin, yaitu penyesalan di satu saat atau di suatu momen atau di jam-jam yang mereka lakukan selama di dunia, yang mana waktu-waktu itu mereka biarkan lewat saja. Lam yadhkurullaha fiha, mereka tidak berzikir kepada Allah. Berarti membiarkan waktu kita kosong dari zikir kepada Allah itu menjadi sebuah penyesalan bagi siapa? Bagi penduduk surga. Ya semestinya ngapain nyesal lagi gitu kan, sudah bahagia di surga, tetapi merasa ya Allah, kenapa saya di dunia ya Allah tidak banyak berzikir kepadamu ya Allah, banyak waktu-waktu yang hamba lewati kosong saja. Itu penyesalan yang dirasakan oleh penduduk surga seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang kita dengar dari petikan-petikan ilmu dan hikmah yang ada dalam Al-Qur'an, yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup di sini, semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Silakan bagi yang mau bertanya ya. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab sekarang. Kalau tidak, jadi PR insyaallah. Jangan berat-berat Pak Wendy ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau zikirkan saya gitu ini. Oh iya. Masya Allah, bagus. Iya. Berikut, silakan Pak. Oh ya, Masya Allah Pak. Waalaikumsalam. Judulnya zikir yang banyak. Yang saya maknain zikir yang banyak itu apakah mesti harus dihitung? Apakah kita sambil bisa berzikir? Iya, Masya Allah. Iya, Masya Allah, bagus sekali. Mesti harus dihitung apa enggak? Karena kenapa mesti kita berzikir kepada Allah mesti menghitung-hitung gitu? Iya, Masya Allah, bagus. Bagus. Iya. Ya kan Pak Raja, barakallah. Iya, kemungkaran. Iya, Masya Allah.
Ya. Iya, ya, Masya Allah. Ya. Baik, terima kasih. 3 dulu, ya, Alhamdulillah. Yang pertama yaitu ada apa istilahnya ya? Ya, dizikirkan, Pak ya, dizikirkan. Kemudian apa lagi untuk naik jabatan? Sebenarnya makna dizikirkan itu adalah didoakan. Boleh saja sebenarnya gitu, Pak ya. Misalnya, tolong doakan saya semoga naik jabatan atau semakin baik rezeki saya, itu boleh. Nah, cuman prakteknya tadi itu yang agak rancu gitu, Pak ya. Apa dizikirkan, kemudian mulailah berzikir. Nah, berzikirnya apa? Sampai meninggalkan sholat, kemudian wah itu sudah di luar dari kaidah, ya. Ya bagaimanapun, ya Pak ya, bagaimanapun kewajiban yang sudah permanen dalam Al-Qur'an itu dalam Islam itu nggak boleh di apa istilahnya dilangkah-langkahi. Tetap saja silakan berzikir banyak-banyak, ya, tapi kalau sudah tiba waktu sholatlah, ya. Karena sholat itu juga zikir, ya. Nah, jadi itu praktek yang kurang tepat menurut saya, yang keliru atau yang salah, perlu kita perbaiki, ya. Tapi untuk budaya minta didoakan itu boleh, Pak, bagus, ya. Nah, kenapa kita perlu juga minta didoakan? Ya karena hamba-hamba yang banyak berzikir itu, ya, yang betul, ya, yang menjaga sholat, mereka itu kan di antara fadilahnya apa? Orang-orang yang banyak berzikir seperti yang kita sampaikan tadi, mereka itu diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa mereka itu mustajab. Ya, sebenarnya fadilah zikir yang saya sampaikan tadi itu masih sedikit, Pak. Hanya secara umum saja. Pokoknya seluruh kebaikan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang banyak berzikir. Nah, di antaranya hamba-hamba yang banyak berzikir, ya, mereka itu doanya mustajab. Boleh saja kita sebagai teman atau sahabat, tolong dong, ya, doain saya. Gitu loh, karena ya saya melihat gitu kan, saya melihat baginda atau saya melihat Tuhan, ya, lebih dari saya, dari sisi misalnya amalannya, boleh, ya. Kita minta doa kepada guru, ya, minta doa kepada kedua orang tua kita, Masya Allah, boleh, ya. Rasulullah saja minta didoakan kepada siapa, Pak? Sayyidina Umar. Ya ukhayya, kata beliau, wahai saudaraku, jangan lupakan saya dalam safarmu, ya. Dalam safarmu itu doakan saya, kata Nabi SAW. Kepada siapa, Pak? Sayyidina Umar. Pertanyaannya, apakah doa Nabi kurang mustajab? Ya sebenarnya ini kisah menunjukkan ketawaduan Nabi. Gitu loh. Sesoleh-soleh kita jangan lupa juga dengan kesolehan sahabat kita. Ya, memang itu doa, ya. Rasulullah saja minta didoakan kepada para sahabat. Jadi boleh. Cuman prakteknya tadi, ya, sampai banyak-banyak berzikir tapi lupa sholat, dan itu memang tidak baik. Perlu diperbaiki. Yang kedua, Bapak, zikir itu haruskah ngitung-ngitung? Ya, kita sudah sampaikan tadi, ya. Kalimat dari dzikron katsiro itu tidak ada bilangan-bilangannya. Gitu loh, tidak ada bilangan-bilangannya, tidak perlu dihitung-hitung. Mau berapa silakan, kecuali kalau memang ada hadis. Ya, seperti apa, Pak? Zikir yang itu hadis yang sharih, yang jelas. Ya, subhanallah 33 kali, maka diikutilah itu. Karena memang ya kita juga nggak bisa sama ratakan, Pak. Seperti yang Bapak sampaikan, kok zikir, Pak, mengingat Allah harus hitung-hitung gitu kan. Nah, karena Nabi begitu gitu loh. Memang di suatu momen atau keadaan Nabi menentukan bilangan-bilangannya, tapi di kebanyakan momen yang lain itu kita kembalikan kepada dzikron katsira. Perlu kita kuatkan juga, para ulama menyampaikan, di antaranya Imam Nawawi, ya, dalam kitab Al-Adhkar itu, zikir itu bukan hanya sebatas kalimat-kalimat thayyibah saja. Iya, ya, pada awalnya iya, kalimat-kalimat thayyibah itulah yang kita sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau bertahlil, ya, la ilaha illallah diperbanyak, iya, tahlil itu, ya, la ilaha illallah, subhanallah diperbanyak, alhamdulillah diperbanyak, Allahu akbar, dan kalimat-kalimat thayyibah.
Tetapi zikir itu bukan hanya sebatas ini saja. Tanpa menyebut kalimat itu, ya, tetapi kita mengingat. Nah, di saat kita duduk sendiri mengingat kekuasaan Allah, itu termasuk zikir. Nah, jadi bukan hanya sebatas kalimat thayyibah saja. Nah, itulah yang bisa kita kaitkan dzikron katsira itu, hamba yang banyak berzikir itu seperti dalam surat apa, Pak? Ibu yang ada dalam surat Ali Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mungkin ini gambaran ya hamba yang banyak berzikir. Kapan mereka berzikir kepada Allah? Alladzina yadhkurunallah, hamba-hamba Allah yang berzikir kepada Allah dalam keadaan apa? Qiyaman. Dalam keadaan berdiri mereka ingat Allah, berzikir kepada Allah. Dalam berjalan pun mereka, nah ini dia Pak, ya. Di saat kita berjalan kemana-mana jangan lupa zikir. Ya, kalaupun lupa ya nggak apa-apa, tapi diingat lagi. Nah gitu, jangan sampai kosong. Qiyaman, dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Nah, begitu loh, berzikir, duduk di mana saja gitu loh. Ya, duduk di kantor, duduk di masjid, duduk di mana saja. Kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Wa ala junubihim, dan ketika mereka apa? Mereka tidur berbaring di atas lambung ini, junubihim, ya. Mereka berzikir. Begitulah gambaran yang jelas dalam Al-Qur'an. Sebanyak-banyaknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak? Jadi tidak ada apa? Memang dzikron katsira itu tidak ada bilangan-bilangan dan batas-batas. Memang sebanyak-banyaknya. Makanya bebas. Mau punya wirid 100 kali sehari, 500 kali seperti yang sudah kita sampaikan, bebas. Nah, yang tidak baiknya kita mengatakan itu tidak ada ajaran dari Nabi, 100 kali zikir sehari, apa misalnya. Ya memang nggak ada hadisnya. Tapi Al-Qur'annya ada nggak? Ada Al-Qur'annya, dzikron katsira itu gitu loh, umum, dalilnya umum. Nah, subhanallah. Yang ketiga dari Pak Raja, sikap kita ya, zaman sekarang bagaimana ya, seperti sejarahnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim ya, dakwah kemudian menyampaikan apa lagi, amar ma'ruf nahi mungkar. Intinya itu ya, kita ya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ya kita ini adalah sebaik-baik umat ya, yang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Dan kenapa kita dicap ya, atau sudah dinobatkan sebaik-baik umat? Kenapa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Karena kita mengajak orang amar ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, dan kita mencegah kemungkaran. Ini perkara amar ma'ruf nahi munkar, itulah intinya ya, termasuk inti atau hal yang penting dalam Islam. Ya tidak cukup hanya jamaah sekalian ngajak orang berbuat baik saja, tidak cukup. Ya, kalau ada kemungkaran di lingkungan ini ya, di kota kita, di kecamatan kita, di kabupaten kita, kalau ada kemungkaran kita diperintahkan untuk mencegah. Memang itu intinya. Ya, kalau sholat saja mungkin semua orang bisa sholat gitu kan. Tapi kalau untuk berani mencegah, nah tentu ini tuntutan. Nah, kalau kita tidak berbuat ini ya maka dikhawatirkan ya kan, doa kita tidak mustajab, kemudian hidup kita tidak berkah. Memang hal yang penting ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kalaupun kita belum mampu untuk maksimal dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini, ya kita janganlah ya menafikan ajaran Islam atau membenci ajaran Islam. Kok dalam Islam itu harus ada amar ma'ruf nahi mungkar? Jangan, karena memang itulah yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.